Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang peluang. Hari ini kita akan membahas soal di halaman 355 nomor 3. Sebelum masuk ke soal, saya menerangkan sedikit di sini koin. Rumus untuk mencari titik sampel dari koin itu N S 2 pangkat N. Ini hanya berlaku untuk koin atau berlaku untuk sisinya 2 seperti itu. Nah, di sini katanya ada 3 koin. Nomor 3 ini kita bahas 3 buah koin. 2 berpangkat N itu kan jumlahnya berapa? Di sini katanya ada 3, jadinya 2 pangkat 3. 2 berpangkat 3 itu ada 8. Ini cara mencari titik sampel. Nah, selanjutnya itu untuk mencari ruang sampel. Sebenarnya ada banyak cara mengerjakan ruang sampel itu. Membuat tabel, diagram pohon, nanti ada segitiga Pascal, dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk umum SMP dan SMA itu ada 2 yang diprioritaskan. Yang satu membuat tabel, dan yang kedua itu diagram pohon. Nah, untuk koin itu sendiri, Ustazah mensarankan kalian menggunakan diagram pohon. Boleh-boleh saja abang-abang dan kakak-kakak memakai tabel. Tapi ada kesulitannya saat koin ini digunakan untuk tabel. Jadi Ustazah sarankan di diagram pohon. Untuk soal-soal yang koin, ada angka-angka koin, bukan enggak angka. Untuk soalnya 3 buah koin, 10 koin, dan lain sebagainya itu gunakan diagram pohon. Kita lanjutkan ke soal kita. 3 buah koin dilempar 1 kali. Tentukan peluang muncul. 3 buah koin. Nah, di sini kita cari dulu diagram pohonnya itu. Ada koin pertama, yaitu angka gambar. Untuk koin kedua, ini ada tanda panah. Angka gambar. Nah, ini untuk koin kedua. Untuk koin ketiganya, di sini ada angka gambar, tetap angka gambar. Nah, di sini mungkin ada yang belum tahu dari mana datangnya angka gambar ini. Angka gambar. Dari mana datangnya ini? Nah, ini itu datangnya itu pernah lihat koin kan? Nah, misalnya di sini angka. Sebelahnya itu gambar. Misalnya di sini angka 1000 misalnya. Di sebelahnya itu ada angka burung atau angklung atau apa. Itu dia angka, di sini ya gambar. Gak mungkin kita bikin gambar angklung, gambar apa. Jadi cukup dengan gambar. Paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya kita ini menggunakan pasangan berurutan. Yang dikatakan pasangan berurutan itu ini angka, gambar, dan seterusnya. Ini ya, angka, gambar. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Angka, gambar, gambar. Selanjutnya itu gambar, angka, angka. Gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Gambar, angka, gambar. Selanjutnya itu gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, angka. Ini gambar, gambar, gambar. Gambar, gambar, gambar. Ini itu disesuaikan saja. Ini, selanjutnya ini, dan ke bawahnya. Di sini
cek lagi karena takut silap kan, cek lagi. Nah, di soal kita memang tidak ditanyakan titik sampel, dan yang pertama kali Ustazah cari tadi ada titik sampel. Kenapa ini penting? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Di sini ada 8. Kalau misalnya kita ada silap 1, di sini misalnya ada 7. Di sini ada 8. Berarti di sini yang dicek lagi. Di sini ini harus sesuai dengan yang di rumus ini. Oke, misalnya di sini cuma 3 gambar. Bagaimana kalau misalnya di 10 gambar dan lain sebagainya? Meskipun kalau di SMP mustahil untuk 10 koin. Tapi alangkah baiknya kita cek lagi. Kita mulai menjawab soal kita yang A. Katanya semuanya angka. Semuanya angka. Cuman ini satu. Nah, 1, ini tadi titik sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8. Yang B, minimal 2 gambar. Minimal 2 gambar. Ini 2 angka. Minimal 2 gambar. Nih, 1, 2, 3. Minimal 2 gambar. Jadi maksimalnya bisa 3 gambar. 1, 2, 3, 4. 4/8. Atau kalau ini mau disederhanakan boleh. Jadinya itu 1/4 ya. Yang C, 1 angka dan 2 gambar. 1 angka dan 2 gambar. Ini ya. Mungkin tandanya kayak gini aja. 1 angka dan 2 gambar. Ini 1 angka dan 2 gambar. Ini 1, 2, 3. Dia 3. 3/8. Yang D, soalnya maksimal 2 gambar. Maksimal 2 gambar. Maksimal 2 gambar. Maksimal 2 gambar. 1, 2. Kalau maksimal itu berarti minimalnya boleh 1 gambar lah ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/8. Itu 6/8. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke dadu. Tadi kan ada 2. Caranya itu tabel. Yang kedua itu ada diagram pohon. Nah, untuk dadu ini saya sarankan menggunakan tabel. Nah, tapi di soal kita ini sebuah dadu, sebuah itu kan cuma satu. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Dadunya mata dadu 6. Dan di sini rumus dadu itu NS 6 per pangkat N. Nah, ini rumusnya. Nah, di kita ini kan ada sebuah dadu katanya. Jadi, kalau misalnya sebuah dadu itu 6/1. 6. Nah, sebuah dadu. Kita jawab dulu sebuah dadu, lemparkan 1 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mata dadunya. Kita jawab yang A. Yang pertama itu peluang munculnya mata dadu 6. Peluang munculnya mata dadu 6. Ini kan? Jadinya 6/6. Yang 1. Yang B-nya peluang munculnya mata dadu kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti 5-nya enggak termasuk. Jadi kurang dari 5 ini. 1, 2, 3, 4. 4,4/6. Yang C, di sini boleh. Peluang munculnya mata dadu genap. Nah, genap itu nih 2.
4, 6. 3, 1, 2, 3, 3. Atau bisa 3/6. Yang D, peluang munculnya mata dadu ganjil. Ganjil sama aja kan? 1, 2, 3. 3, 3/6. Yang E, peluang munculnya mata dadu genap atau prima. Nah, genap itu kan ini 1, 2, 3. Jelas masuk. 1, 2, 3. Nah, bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu lebih dari 1 dan pembaginya itu dirinya sendiri dan angka 1. Contohnya 2, 3, 4 termasuk? 4 nggak termasuk karena 4 itu bisa dibagi 2. Pengertian bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Jadi 4 nggak termasuk. Dan 5 masuk. Ini kan 1, 2, 3. Bilangan primanya ada 3 kan? 1, 2, 3. Bilangan ganjilnya yang ini tadi ya. Jadinya ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 5 atau 5/6. Ustazah rasa ini soal ini cukup mudah bagi ananda-ananda sekalian. Nah, untuk selanjutnya Ustazah mau itu tadi kan 1. Ustazah mau yang 2 dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu 6. Yang kedua itu peluang munculnya mata dadu 1,3. Di sini kan ini ada 2 dadu. Di sini yang saya jelaskan yang di awal itu kan ada 2. Yang pertama tabel. Yang kedua diagram batang. Kalau misalnya untuk koin, saya sarankan untuk diagram batang. Nah, untuk dadu itu saya sarankan untuk tabel. Ini hanya untuk memudahkan saja. Boleh saja kalau misalnya dadu itu pakai diagram batang boleh. Dan koin itu pakai diagram pakai tabel boleh. Itu boleh saja. Tapi di sini hanya untuk memudahkan kakak-kakak dan abang-abang. Saya sarankan yang memakai ini. Di sini kalau misalnya untuk dadu itu juga mempunyai rumus NS sama dengan 6 berpangkat N. Kita ini kan ada ini tadi ada 2 dadu jadinya 6 pangkat 2. 6 berpangkat 2 itu ada 12. Selanjutnya kita ke kita kerjakan yang di tabelnya di sini dulu. Yang pertama kan ada 2 tabel. Mata dadu itu kan ada 6 jumlahnya. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk koin pertama atau boleh di sini silangkan ini koin pertama dan ini koin kedua. Koin pertama nanti di sini koin kedua. Di sini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini cara ngisinya itu ini dulu 1, 1 yang di atas. Terus ini juga sama 1,2 dan selanjutnya. Biasanya untuk ini cara cepatnya gini dulu. 1, 1, 1, 1. Ya udah 3, 4, 5, 6. Di sini 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 1, 1. Ini boleh bebas cara ngisinya itu. Yang penting ininya dulu. Ini 2, 1 turunkan. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau untuk ini nanti gak usah dibuat lah yang bawahnya ini. Ini salah tadi. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ini lanjut 2, 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3, 3. 4, 4, 4, 4. 5, 5, 5, 5, 5.
6, 6, 6, 6, 6, dan seterusnya. Nah, ini kebetulan 2 dadu. Untuk SMP biasanya paling banyak itu 3 dadu, kebanyakan itu hanya 2 dadu. Sudah selesai ini kan katanya tadi yang pertama tadi peluang munculnya mata dadu 6,6. 6,6 itu nih. Jadinya 1 atau 1/12. Yang B-nya itu peluang munculnya mata dadu 1,3. 1,3 itu ini. 1. Ini 1/12. Seperti itu terus selanjutnya. Misalnya nanti mata dadu jumlahnya 4 misalnya. Itu jumlah ya. Jumlah itu berarti 2 ditambah 1, 3. Bukan. 3 ditambah 1, 4. Nah, ini 1 misalnya. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 4. Jadi, jumlah mata dadu 4, berarti ini ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena di buku kita tidak ada soal seperti itu, jadi saya terangkan hanya yang seperti ini. Jika ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan. Oh ya, tadi saya silap. Ternyata Ustaz bilang ini tadi AAA ke sini pasangan berurutan. Di sini bukan pasangan berurutan. Pasangan berurutannya itu nanti di bawah misalnya kayak gini. AAA, koma AAAG, dan seterusnya sampai G, G, G. Tadi Ustaz salah. Di sini Ustaz bilang pasangan berurutan ya. Di sini yang kalau misalnya pasangan berurutan ini semuanya di bawahnya kita buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada salah silahkan dikoreksi, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Untuk tugas hari ini tidak ada. Kita lanjutkan untuk di hari Kamis nanti. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tilawah.